Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat Ramadan karunia sehingga kita diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi, diseminasi atau menyebarkan pemahaman tentang bagaimana itu budaya positif di lingkungan sekolah. Tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala UPT yang memberikan fasilitas untuk berlangsungnya kegiatan ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Saya selaku pemateri akan menyampaikan beberapa terkait dengan budaya positif di sekolah. Kemudian juga nanti kita ada beberapa interaksi. Kita mulai yang pertama. Jadi ada 8 konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama, bagaimana perubahan paradigma belajar. Jadi kita akan belajar bagaimana pemikiran kita yang dulu tentang belajar itu seperti ini. Nah, setelah menerima materi, nanti akan ada penggiringan perubahan paradigma atau pandangan kita tentang belajar. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini yang akan kita terapkan ke kelas kita masing-masing. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, begitupun dengan peserta didik, mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh gurunya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita tahu bahwa kebutuhan dasar peserta didik kita ini nanti kita akan bahas. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi ini mungkin sering kita alami juga, begitupun dengan peserta didik. Nanti ada 3 di sini, kita akan jelaskan juga. Posisi kontrol guru. Nah, ini yang paling penting juga. Posisi kontrol guru, di mana kita akan memposisikan diri kita di 5 posisi. Nanti kita jelaskan juga. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang nantinya akan berhubungan dengan segitiga restitusi. Nah, yang selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, serta beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, inilah yang harus kita cerminkan nanti dalam peserta didik kita di kurikulum yang sekarang. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian ketika kita mengajar anak peserta didik, kita harus mempertimbangkan kodrat mereka. Jadi ada dua kodrat anak itu, kodrat alam dengan kodrat zaman. Nah, ini kodrat alam ini yang dari mereka. Ada memang anak-anak itu kodrat alamnya memang susah dikasih tahu. Memang ada yang memang bagaimanapun kita kasih tahu tetap ulang. Itu kodrat alamnya. Tugas guru adalah bagaimana menggiring kodrat alam yang mereka miliki sehingga bernilai positif. Nah, kalau kodrat zaman ini kita mendidik berdasarkan perkembangan zaman yang ada. Jadi kita guru ini tidak boleh selalu mengatakan dulu begini bisa juga, tapi kita harus ikuti perubahan yang ada. Jadi ketika mendidik atau mengajar itu ada 2, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang kita bahas tadi teori kontrol, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi kondisi kita sekarang seperti ini. Kita seolah-olah yang selalu mengontrol peserta didik.
Kita yang selalu merasa benar. Pokoknya saya yang benar, apa yang saya arahkan benar. Tapi kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan peserta didik kita. Seolah-olah cuma kita yang benar dan kita harus didengar tanpa memikirkan apa sebenarnya yang dibutuhkan peserta didik. Terkadang kita masih seperti ini, ya Bapak Ibu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang kadang kita gunakan dalam mendidik maupun mengajar. Nah inilah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Jadi di sini terbagi atas dua. Yang pertama stimulus respon. Yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang salah kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Belum tentu. Biasanya ini peserta didik melakukan ini pasti ada saja alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk gagal, timbullah ini pemaksaan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah ini. Kemudian teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsinus menciptakan pilihan-pilihan baru serta model berpikir menang-menang. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau berupa reward, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi disiplin positif ini kita dituntut bagaimana anak-anak bisa menjalankan disiplin positifnya tanpa iming-iming. Kita ditantang di sini, bagaimana supaya anak kan biasanya anak-anak nanti bilang dikasih begini baru mau menjalankan disiplin positif, atau nanti diancam atau nanti dihukum baru mau melaksanakan ini disiplin positif. Rata-rata seperti itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai dalam kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi ada contoh nilai nilai kebajikan. Yang pertama itu menurut profil pelajar Pancasila ada beberapa itu yang tadi kita sebutkan. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan menurut PYP atau Ibo Primary Years Program ada beberapa juga mengenai nilai kebajikan, itu toleransi, rasa hormat, empati, keingintahuan, komitmen integritas, mandiri, menghargai, antusias, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya ini sudah ada semua dalam
diri peserta didik kita, cuma bagaimana cara membangkitkannya. Ini sudah ada. Mereka itu punya toleransi, mereka punya rasa hormat, mereka punya empati. Cuma terkadang wadahnya yang tidak ada, atau mereka bingung bagaimana harus melakukannya. Jadi setiap peserta didik sudah punya ini. Kemudian yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi misalkan begini, ketika kita bertanya kepada anak-anak atau meminta mereka untuk mengungkapkan pendapatnya tentang sesuatu hal, terkadang itu ada yang tidak mau. Kita langsung bilang, ini tidak mampu, ini tidak mampu, ini tidak mampu. Kembali dulu ke diri kita, apakah kita sudah memberikan wadah yang cocok, yang pas untuk anak-anak? Bisa saja ini ketika kita bertanya, mereka berpikir mereka sebenarnya sudah ada pendapat. Cuma bagaimana cara mereka mengeluarkan. Kan kadang kita bertanya saja langsung, maunya kita guru, anak-anak langsung jawab. Baru bisa dinilai, oh ini anak pintar, ini anak bisa. Tapi tidak seperti itu. Bisa saja dari ke-10 anak-anak ada yang suka menulis, ada yang suka nanti keluar gurunya atau nanti di kantor baru mau bicara. Nah ini wadahnya. Jadi kita bisa kasih pilihan ke anak-anak. Ketika ada pertanyaan, boleh dijawab langsung. Kalau ada yang mau tulis juga boleh. Kalau ada nanti setelah istirahat mau bicara sama ibu, mau bicara sama bapak, boleh. Nah itu caranya. Bisa saja juga memang ada yang suka langsung bicara, ada yang nanti menulis baru bisa mengeluarkan pendapat. Nah ini wadahnya ini. Kita harus bagaimana respon kepada anak-anak bahwa tidak semua mengeluarkan pendapat itu harus melalui berbicara. Bisa menulis, bisa menggambar. Nah itu kita yang fasilitasi anak-anak. Jadi dari situ kita tahu, oh ini anak seperti ini. Tapi terkadang kan kita ketika ada seperti itu langsung dibilang, ya ini tidak pintar bicara karena setiap bertanya tidak pernah menjawab. Nah bisa saja dia keahliannya di menulis. Jadi kalau ada anak seperti itu, coba kita alihkan dia. Ketika kita meminta pendapat, coba yang mau menulis silahkan ditulis di kertas. Bisa jadi anak seperti itu. Nah kebutuhan dasar manusia baik anak-anak maupun kita sebagai guru pasti butuh ini. Kebutuhan dasar manusia jadi ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala sesuatu yang kita butuhkan, apapun kita lakukan untuk mendapatkan itu. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Semua orang, semua manusia punya ini, pasti kebutuhan dasar. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Pasti kita butuh ini. Apalagi anak-anak. Kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Semua ini harus orang butuh semua ini. Orang butuh semua ini. Orang butuh cinta dan kasih sayang, kebebasan. Saya jelaskan sedikit kebebasan. Ada kasus, misalkan ada anak-anak yang tidak aktif, seringkali juga tidak aktif di dalam kelas. Ketika disuruh mengerjakan cuek atau bagaimana, bisa jadi salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, kebebasannya. Bisa saja ini anak-anak tidak suka metode mengajar tak, karena sering berulang kali, tapi itu anak-anak begitu terus saja. Nah bisa jadi ini yang dibutuhkan, kebebasan. Mereka butuh sesuatu yang baru. Tapi kadang-kadang kita, ini yang saya bilang tadi dari awal, kita itu terkadang kita yang selalu memaksakan diri ke anak, harus begini. Tapi kita tidak tahu bahwa mereka punya 5 kebutuhan yang harus dipenuhi oleh gurunya. Apalagi tentang kebebasan.
Jadi harus mulai sekarang pekan-pekan terhadap peserta didik, tahu kira-kira kalau siswaku seperti ini, kebutuhan apanya lagi nih kira-kira yang kurang, ya Bapak Ibu. Nah ini motivasi perilaku manusia sama dengan kita guru maupun peserta didik. Jadi ada dua jenis motivasi, yaitu ekstrinsik dengan motivasi intrinsik. Ekstrinsik ini dari luar diri, sementara intrinsik ini dari dalam diri kita. Yang pertama untuk ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi sebenarnya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu sebenarnya adalah sebuah motivasi. Tapi yang paling sering kita lakukan ini, ini yang paling sering kita lakukan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Misalkan seperti ini, ada kasus kemarin juga dibahas, jika di sekolah Anda datang terlambat, tidak ada sama sekali teguran. Datang terlambat, mengajar atau tidak ada sama sekali teguran. Pertanyaannya, apakah Anda akan tetap mengajar? Tidak, saya datang terlambat, terserah. Saya mau tidak datang, terserah juga. Kira-kira kalau Anda di posisi ini, Bapak Ibu berada di posisi ini, tidak pernah ditegur, mau datang tetap mengajar atau bagaimana? Kira-kira kenapa kamu datang? Karena ada yang namanya tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah mengajar. Jadi baik ditegur, baik tidak ditegur, mengajar baik juga tidak diberi pujian, tidak di apa, tapi kita tetap datang. Karena ada yang namanya nilai tanggung jawab. Ini yang dari diri nih. Nah inilah yang kita pelajari, bagaimana sebenarnya itu menjadi guru di pendidikan calon guru penggerak. Karena banyak begitu, nanti semangat mengajar ketika dipuji, nanti mau datang rajin atau apa ketika ditegur. Kebanyakan seperti itu. Ada yang malas-malasan karena bilang, itu terus dia dipuji, itu terus dia mau. Nilai yang dia punya, dia mau perlihatkan tanpa melihat apapun. Baik saya mau dipuji atau tidak, tetap saya laksanakan tugasku. Terserah itu orang mau bilang apa, terlalu rajin, terlalu ini. Ya masalah, yang penting saya sudah menjalankan tugasku dengan baik. Karena kita sudah tahu bahwa ada yang namanya nilai tanggung jawab. Nah ini penjelasannya. Yang pertama motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini adalah tingkat terendah. Paling rendah ini dari motivasi. Motivasi dia sebenarnya cuma dia berusaha menghindar. Terkadang itu kita tingkat terendah biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ketidaknyaman terhadap sesuatu. Misalnya disuruh datang upacara, atau kira-kira kalau saya tidak datang upacara, apakah saya dapat hukuman? Nah orang yang berpikir tentang itu pasti gini motivasinya. Motivasinya itu berada di tingkat paling rendah. Dia berusaha karena dia tidak nyaman upacara, jadi dia bertanya, kira-kira kalau tidak datang kan tidak apa-apa sih. Jadi kalau ada yang jawab dia tidak apa-apa, motivasinya itu, oh dia jangan apa-apa karena tidak apa-apa sih. Nah itu yang disebut menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini yang paling sering, apalagi peserta didik kita. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi dia mau melakukan sesuatu asal ada imbalannya. Nah ini peserta didik ini paling sering, paling suka yang begini anak-anak. Jadi kebanyakan itu peserta didik berada di motivasi yang ini. Kebanyakan motivasinya anak itu ini.
Tidak menutup kemungkinan kita juga guru berada di sini. Nah, ini yang paling tinggi. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa saya apabila saya melakukannya? Dia tidak terpengaruh oleh luarnya. Dia selalu bertanya sama diri, oh kalau saya melakukan ini, apa yang akan terjadi pada saya? Jika saya mengembangkan diri, apa yang akan terjadi pada saya? Nah, ini yang kadang sulit. Ini yang ketiga, motivasi tak. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut. Ya, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Seperti itu tadi yang kita bilang. Walaupun eksternal kita tidak mendukung, dari luar kita apa yang sudah kita lakukan tidak ada dukungan. Begitupun datang dengan tidak terlambat, tidak ditegur juga. Tapi ketika motivasi ini yang ditanamkan dari dalam diri kita akan ingat tanggung jawab. Jadi tetap akan dilaksanakan tugas walaupun tidak ada embel-embel yang eksternal tadi. Nah, sekarang kita sebagai seorang guru, ini pasti paling sering jarang gitu ini. Jarang ini sih. Hukuman. Nah, kita tak cari dulu apa itu sebenarnya pengertiannya hukuman. Nah, hukuman ini tidak terencana. Tiba-tiba, kalau ada anak-anak kesalahan langsung dipanggil dihukum. Nah, itu yang disebut hukuman tidak terencana. Tiba-tiba saja, langsung spontan lewat di kepala tak. Nah, sini dulu. Mau tadi tuamu pergi situ lari 10 kali. Nah, itu yang disebut hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi mereka tidak tahu apa sebenarnya fungsinya itu hukuman. Spontan, kemudian dia tidak tahu kira-kira saya lakukan lagi keliling ini sebenarnya apa fungsinya. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu seperti tadi pusat apa psikis ini biasa kata-kata yang tajam akan ke perasaannya anak-anak. Nah, itu yang disebut hukuman. Sedangkan konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan. Sebelum ada konsekuensi harus dulu ada yang namanya keyakinan kelas. Ini yang disepakati. Misalnya datang terlambat, kan diatur di kelas. Datang terlambat, makan di dalam kelas, itu kan semua keyakinan kelas. Ada konsekuensinya dan sudah diatur. Misalnya si A datang terlambat, karena dari datang terlambat kan sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu yang terencana, beda dengan ini. Kalau ini tidak ada kesepakatan sama sekali. Kalau konsekuensi ada, sudah memang dibagi-bagi. Misalkan datang terlambat seperti ini, tidak mengerjakan tugas seperti ini, makan saat belajar seperti ini. Itu yang disebut konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Mereka tetap dibuat tidak nyaman. Artinya dia tahu, oh saya melanggar. Bagaimana caranya membuat tidak nyaman nanti kita pelajari di restitusi segitiga. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini pasti kalau konsekuensi itu harus dimonitor, karena kalau tidak dimonitor, bagaimana kita menerapkan konsekuensi yang telah disepakati. Jadi harus tetap dimonitor. Dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, ini yang paling penting. Ini yang harus kita terapkan sekarang. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan lewat hukuman. Jadi membuat anak-anak kembali ke dirinya bahwa dia tahu, oh saya salah, tapi bukan dengan hukuman. Tapi kalau mungkin kita agak sulit kalau seperti itu ya. Paling mempan sebenarnya ini paling mempan sebenarnya. Tapi
mengingat perubahan metode mendidik anak berdasarkan kodrat zamannya, harusnya kita ini nih, ada alurnya nanti nih, bagaimana caranya restitusi ke anak-anak. Jadi di restitusi ini bukan kita yang menemukan kesalahannya anak-anak, dia yang temukan. Kemudian dia juga yang tahu kenapa saya seperti itu. Dia juga yang cari tahu nanti bagaimana solusinya. Jadi dia yang tahu masalahnya, dia yang tahu kenapa masalah itu muncul dan bagaimana dia menyelesaikan masalah itu. Jadi bukan kita. Kita cuma memancing saja, memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga dia tahu, oh saya dipanggil ke sama guru karena ini. Nanti ada penjelasannya juga itu. Yang terakhir, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri yang saya bilang tadi. Jadi dari mereka tahu masalahnya sendiri, mereka akan tahu caranya mencari solusi. Nanti ada juga nanti videonya. Kemarin sempat saya lakukan juga. Nah ini yang paling penting. 5 posisi kontrol guru. Nih. Jadi kita ini sebagai guru harus punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sebenarnya paling enak ini, bagaimana kita membuat anak-anak merasa bersalah, tapi dengan cara yang halus. Ada nanti bisa diperlihatkan kata-kata yang pas untuk membuat anak-anak merasa bersalah ketika mereka melakukan kesalahan atau tidak mau tertib di dalam kelas. Dan yang terakhir ini manajer, ini yang nanti menerapkan restitusi segitiga. Nah ini kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi dia tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Ini juga sering saya lakukan juga. Tapi mungkin masih di posisi ini, masih penghukum. Nanti setelah saya belajar, baru seperti itu ternyata. Jadi ini ada 2 posisi di sini yang bisa kita gunakan ketika ada peserta didik yang tidak memakai atribut. Ketika kita berada di posisi sebagai penghukum, kita akan memberikan ini hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu kalau kita berada di posisi penghukum yang itu tadi tidak dipikirkan, tiba-tiba, spontan. Tapi kalau kita berada di pembuat merasa bersalah, kita bisa gunakan kata ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak atau ibu. Nanti bisa bilang dengan bahasa sendiri lah. Berapa kali kau kasih tahu begini, tapi tidak mendengar juga, tidak kasihan sama bapak yang selalu kasih tahu kau. Nah dari situ bisa nih merasa bersalah anak-anak kalau dikasih tahu begitu. Jadi kita pilih yang guru-guru pintar-pintar mana yang mana mau kita posisikan diri kita, karena 5 posisi itu bisa. Tapi harus tahu kapan kita harus menghukum, kapan kita harus menjadi pembuat merasa bersalah, kapan kita harus menjadi manajer, kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi pemantau. Jadi untuk kasus ini kita bisa menggunakan 2 posisi ini, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang kemudian siswa tidak masih sama. Kalau kita posisi teman, nah ini, ayo dong. Kan kalau guru jarang itu, kalau sesama teman pasti begitu. Ayo dong. Ini kalau kita posisi teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi tidak ada hukuman. Dia cuma berupa kata-kata saja. Kan begini kalau kita sebagai teman, tidak mungkin kita teman hukum teman tak. Kalau kita berada sebagai posisi teman,
Kalau kita ikuti ini, pasti kita menjadi guru yang luar biasa, tapi terkadang sangat sulit dirasa. Nah, kemudian ketika sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini ketika kita melihat, kita langsung suruh. Nah, sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini posisi manajer ini, kita ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, dicari tahu dulu. Misalnya anak suka rampas bekalnya temannya, misalnya ya, jangan langsung tanya dulu, kenapa diambil bekalnya temannya nak? Bisa saja anak menjawab, saya tidak sarapan tadi di rumah, atau saya tidak diperhatikan sama orang tua. Berarti kembali lagi tadi ke kebutuhan dasar. Bisa jadi anak-anak kebutuhan cinta kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah. Ya, jadi guru itu kerja keras sih memang kalau kayak ini buang-buang, misalnya mungkin banyak waktu dipakai kalau ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Berbicara kita kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Maunya kita ketika ada kejadian begitu langsung dihukum saja. Biasanya. Karena itu kayaknya langkah paling Nah, kira-kira kan tadi sudah lihat ada 5 tadi itu. Nah, kira-kira kalau kata-kata ini saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira kita berada di posisi mana ini? Membuat merasa bersalah. Ya. Jadi ketika kata-kata ini muncul, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti seolah-olah kita buat ini anak-anak supaya dia merasa bersalah. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Itu manajer itu begitu, cari tahu, kemudian cari solusi. Kalau kita yang biasa salah hukum. Nah itu. Kalau posisi manajer atau kepala sekolah itu biasa ini dulu. Tanya-tanya dulu, kenapa kamu begini nak, kenapa ini? Ini ayolah. Sebagai teman, ayo. Tidak mungkin kan guru. Kalau kita sebagai guru tidak mungkin begini. Tapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, pasti begini. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti ini wali kelas misalnya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ada tinggal satu kali yang belum kan? Berarti dia sudah pantau ini murid. Setiap anak tugasnya tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia sebagai pemantau. Jadi itu harus bisa berada di 5 posisi sesuai kondisi masing-masing. Kalau memang tidak perlu menghukum, gunakan posisi yang lain. Nah, keyakinan kelas ini tadi yang berhubungan dengan bagaimana kita memberikan nanti restitusi kepada peserta didik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Dulu istilahnya kita itu memang peraturan kelas, ya. Tapi saat ini kita bisa ganti menggunakan keyakinan kelas. Kenapa kita ganti dengan keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu panjang-panjang kata-katanya itu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan kita buat keyakinan kelas setiap hari misalnya harus mengerti IT misalnya, kan tidak sesuai juga. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kelas tak. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu melibatkan semua. Jadi nanti bagus mungkin
kita buat satu keyakinan kelas di masing-masing. Nanti kita fasilitasi apakah mau didesain dalam bentuk kanva, kemudian dicetak bentuk spanduk, yang spanduk kecil 1x1 saja, kita tempel di dalam kelas. Ini keyakinan kelas yang harus kita sepakati dalam pembelajaran. Contohnya seperti ini. Pertama itu hadir tepat waktu. Sebenarnya ini peraturan, tapi kita jadikan keyakinan. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, berdoa sebelum dan setelah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, itu yang disebut keyakinan kelas. Kita bisa tambah lagi sesuai dengan kebutuhan kelas masing-masing. Kalau kelas 1 kan tidak mungkin disamakan keyakinan kelasnya dengan kelas 6, karena bisa jadi ada yang tidak bisa dilakukan oleh kelas 1. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 langkah atau 3 alur dari segitiga restitusi itu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan, dia berada di puncak. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini prosesnya, alur segitiga restitusi. Kita bisa terapkan ini. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan ketika menstabilkan identitas bisa ini. Berbuat salah itu wajar. Atau misalkan ada anak-anak yang datang terlambat, terlambat itu manusiawi, nak. Bapak juga pernah terlambat. Nah, itu kata-kata yang bisa digunakan ketika menstabilkan identitas. Jadi kita berusaha bagaimana ini kita berempati, punya rasa yang sama kepada anak. Jadi ketika kita katakan ini, oh ternyata Pak Guru juga pernah seperti ini. Artinya dia tidak merasa sendiri. Ketika kita katakan ini, tidak ada manusia sempurna atau biasa, Pak, saya juga nak biasa seperti ini. Jadi ketika kita ucapkan itu, anak merasa tidak sendiri nih. Jadi dengan secara tidak sadar nanti ketika mereka merasa tidak sendiri, mereka akan bercerita. Tidak takut bercerita karena tahu oh gurunya juga pernah. Jadi biar bisa cerita. Ini semacam stimulus. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi permasalahan ini. Jadi kita tidak menyalahkan anak atas kesalahan yang dilakukan, tapi bagaimana kita sama-sama mencari solusinya. Itu yang tadi saya bilang, mereka yang temukan masalahnya, mereka yang mencari sumber permasalahannya, kemudian bagaimana nanti dia bisa cari solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Artinya kita stabilkan dulu ini anak ketika dia salah. Stabilkan dulu kondisinya. Jangan ketika hilangkan itu pandangan ketika kita panggil anak-anak langsung kaget. Apalagi kalau dia tahu dia buat salah loh, ketika dipanggil pasti bilang, dihukum agak pasti ini. Ketika ada satu contoh yang kita lakukan kepada peserta didik, ketika kita panggil, ketika mereka melakukan kesalahan, pasti tidak kaget itu lagi. Pasti dilanji. Pasti ada yang dikasih tahu kayak sama bapak, ada yang mau kasih tahu sama ibu. Jadi cari tahu dulu ini dulu, dikasih dingin ini dulu. Karena ini tidak apa-apa, bapak juga pernah seperti ini. Jangan langsung. Kenapa mau itu? Itu sana. Nah, itu yang biasa bikin kaget, bikin takut anak-anak. Jadi akhirnya takut bercerita. Baku tunjuk-tunjuk nih, ya salah pak, ini dia tadi di ruang anu kak. Ketika kita stabilkan dulu kondisinya, dan pelan-pelan mereka akan bercerita secara jujur. Karena dia tahu nih, bilang oh nanti tidak bakal dihukum ya. Guruku cuma mau saya bercerita yang sebenarnya.
Kalau kita sudah terapkan satu kali, mungkin penerapan di awal masih agak tapi nanti kalau ada contohnya, nah lihat temannya bilang, oh tidak yang penting mau cerita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan dia kedapatan terlambat, dia terlambat datang ke sekolah. Tanya nih, biasanya nak tidak terlambat, tidak pernah terlambat datang. Kenapa hari ini terlambat? Ada apa? Nah, ini cara kita bagaimana memvalidasi tindakannya ini anak-anak yang salah. Kan kesalahan itu datang terlambat, tapi kita mau validasi dulu. Kira-kira dia datang terlambat karena apa? Bisa jadi ada hal lain. Memang panjang alurnya kalau mau kita terapkan ini, panjang. Tapi tidak ada hukuman yang terjadi. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi divalidasi dulu tindakan salahnya ini anak-anak. Ada juga mungkin yang makan di dalam kelas sementara belajar, bisa jadi dia tidak sarapan di rumahnya. Ditanya kenapa tadi makan di kelas, tapi caranya jangan pada saat belajar ditegur. Biarkan dulu belajar, nanti setelah selesai baru dipanggil masuk. Ditanya nih, kira-kira kamu tahu kenapa bapak panggil, kenapa ibu panggil? Nah, ini salah satu cara yang memunculkan mereka tahu masalahnya sendiri. Bisa menjawab, wah tadi pak, ketahui makan di kelas kak tadi waktu belajar, atau bilang tidak pikir kak pak. Jadi jangan kita kasih tahu anak-anak bilang tidak pak, tidak pikir kak tadi toh. Biar dia yang temukan sendiri masalahnya, dia tahu kenapa saya dipanggil. Itu cara memvalidasi. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi setelah melanggar ini tadi, setelah dia langgar semua yang, makanya tadi saya bilang harus ada dulu keyakinan kelas, baru kita terapkan ini restitusi. Jadi ketika sudah tahu nih, tanya kami masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Masih pak. Misalnya dia jawab, coba sebutkan salah satunya. Misalkan tertib dalam belajar. Nah, ingat misalnya tuh, kira-kira tadi kamu kan bilang makan di dalam kelas. Nah itu kira-kira menunjukkan atau mewujudkan keyakinan kelas kita atau tidak? Nah, tak dapat di sini masalahnya. Oh, saya makan dalam kelas berarti saya tidak menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi ada dua, dia tahu kesalahannya, kemudian apa sumbernya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Jadi kalau anak-anak bosan, bisa sekali-sekali ditanya ini, bagaimana gambaran kelas yang anak-anak mau? Sempat Moki dikasih bentuk ukur sita, sempat Moki bagaimana? Itu yang perlu semua itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah dia tahu kesalahannya, nah kalau begini terus kira-kira mau jadi apa? Kan biasa bertanya begitu kan sebagai guru. Nah kalau nakal terus kok mau pada jadi apa? Nah ini kita tanyakan keyakinannya. Kalau dia sudah ungkapkan keyakinannya, ada yang tahu itu solusinya. Oh, kalau mau gak pintar begini harus gak begini. Dia yang tahu cari sendiri solusinya. Nah ini salah satu contoh penerapan dalam dulu. Ya, jadi anak-anakku hari ini Bapak akan mengecek pelaksanaan tugas tiket kelas hari ini. Siapa yang bertugas hari ini? Ya, jadi hari ini bertugas adalah Rasidi, Muhammad Ali, Reski dengan Muhibah. Apakah yang bertugas tiket hari ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik?
Sidik tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu, Pak. Nah, jadi tadi Bapak mendapat laporan dari teman-teman Rasidik yang sama-sama bertugas piket kali ini. Katanya Rasidik tidak melaksanakan tugas piket kali ini ya. Kenapa Rasidik bisa sampai tidak melaksanakan tugas piket kali ini? Memangnya kan? Pukul berapa Rasidik berangkat dari rumah? 7.15. Kemudian kita masuk pukul berapa? 7.30. Nah, kira-kira kalau Rasidik baru berangkat dari rumah pukul 7.15 dan kita masuk pukul 7.30, sehingga Rasidik punya tugas piket hari ini, kira-kira itu tidak terlambat? Ya, terlambat itu adalah hal yang manusiawi ya. Bapak juga pernah terlambat sama seperti Rasidik. Tapi kalau Bapak panggil Rasidik di sini, kita akan mencari bagaimana solusi dari permasalahan yang Rasidik alami. Jadi Rasidik terlambat, tadi itu ada alasannya ya. Nah, coba Rasidik jelaskan kira-kira apa yang membuat Rasidik bisa datang terlambat ke sekolah. Bangun siang, Pak. Bangun kesiangan. Ini Rasidik bisa bangun kesiangan. Kira-kira apa yang dilakukan tadi malam? Begadang. Begadang. Nah, begadang ini untuk apa? Nah, begadang karena main HP sampai malam. Main HP itu nggak boleh, tapi kita harus juga mengerti atau kita juga harus mengatur jadwal sampai bulan kita harus main atau menggunakan HP, karena kita tahu bahwa besok kita harus datang ke sekolah. Kita juga punya tugas untuk tiket. Nah, tugas tiket ini kan adalah tugas dari masing-masing siswa. Kita sudah jadwalkan, sudah kita sepakati. Kira-kira kalau masih tidak melaksanakan tiket, apakah itu tindakan yang bagus? Nah, itu tidak ya. Kita sudah atur sedemikian rupa, sudah punya jalan masing-masing. Ketika kita tidak melaksanakan, jadi kita tidak melaksanakan menjawab dengan baik. Nah, kira-kira masih ingat tidak sama keyakinan kelas kita? Iya, Mas. Iya, Pak. Bisa sebutkan salah satunya? Datang tepat, Pak. Ya, jadi salah satunya adalah datang tepat waktu. Kira-kira dengan terlambatnya tadi Rasidik datang ke sekolah, apakah ini sudah menunjukkan atau sudah mewujudkan keyakinan kelas yang kita sepakati? Iya, Pak. Belum ya. Jadi kira-kira untuk mewujudkan keyakinan kelas kita, apa yang kira-kira Rasidik lakukan ke depannya? Bangun tepat waktu, tidak begadang, meminta bantuan kepada orang tua atau saudara untuk membangunkan. Nah, jadi pertama bangun tepat waktu, kemudian tidak begadang lagi, dan terakhir Rasidik disebutkan jadi minta tolong dan minta bantuan sama orang di rumahnya, baik bapak, ibu atau kakak-kakaknya untuk membangunkan Rasidik jika memang dianggap mulai lambat ya. Ya, itu saja. Kemudian bapak panggil Rasidik ke sini, jadi silakan jalani kelas. Dari itu tadi salah satu contoh penerapan restitusi segitiga ketika anak-anak melanggar salah satu keyakinan kelas. Jadi tidak ada sama sekali hukuman yang terjadi. Yang ada cuma bagaimana dia bercerita kenapa dia terlambat, kemudian apa-apa yang dia lakukan, kemudian apa penyebabnya, kemudian dia tahu bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya tidak terulang lagi itu. Jadi tidak ada guru yang sebutkan apa kesalahannya, bagaimana anunya, tapi anak-anak yang mengungkapkan. Dia juga yang akan cari solusinya. Jadi tidak ada hukuman. Tapi mungkin lumayan berat juga kalau kita menerapkan ini ya, lumayan.
harus bertahan karena harus sabar. Jadi kemarin teman-teman juga bilang, termasuk Ibu Sri mungkin yang pernah pelajari, bilang kalau ini mau diikuti harus memang jadi guru yang betul-betul luar biasa. Kalau mau diterapkan ini bisa cuma nombor sebenarnya, tapi masih terangki bertanya begini. Ya. Nah selama ini kan kita kalau ada anak salah pasti langsung hukum ambil ini. Ya. Kita ngomong kan teman kenapa? Menyapu ini. Mulai hari ini bagus mungkin kita terapkan ini restitusi segitiga. Jangan di kelas ya, ketika belajar nanti setelah istirahat kan, kalau misalnya anak-anak yang lain keluar kita bisa panggil siswa atau panggil ke kantor. Gunakan ini restitusi ini, namanya restitusi segitiga. Jadi tidak ada lagi hukuman. Yang ada adalah kayak kita ngobrol sama anak-anak. Harus bisa sabar. Nah itu saja Bapak Ibu yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan di sekolah. Jadi teman-teman yang mau ambil nanti filenya atau mau pelajari bisa kita berbagi. Ya silakan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimakan.